Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa sayyidil ghurril muhajjalin, man usriya bihi biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, thumma urija bihi biruhihi wa jasadihi yaqadatan ilas samawatil ula wa ila sidratil muntaha wa ila maqamil mukafahah alladhi qarrabahu Allah ta'ala fihi wa adna wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma ara sayyidina wa nabiyina wa habibina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin sahabatihi al-mufaddalin al-mukramin wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala: fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala: qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala: subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah ahli kumpulan yang mulia, dan juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang semoga kita semua dan segenap umat Islam dimanapun berada
di bulan Rajab yang agung ini dibarakahkan oleh Allah segala sesuatunya, dan juga di bulan Sya'ban yang akan datang, dan juga di dalam sisa umur kita sampai menghadap Allah selalu ada dalam keberkahan dan dihujani dengan rahmat, dihujani dengan ampunan. Dan semoga Allah umur kita kepada bulan Ramadan dalam arti semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Bulan Ramadan, bulan kita, bulan umat Islam, yang di sana dilipat gandakan, bukan cuma lipat ganda, tapi dilipat-lipat pahala amal soleh hamba-hamba Allah yang beramal di bulan Ramadan. Dan di sana ada Lailatul Qadar, yang mana siapa yang beramal dengan ikhlas karena Allah di malam Qadar tersebut, maka pahalanya jauh lebih baik daripada pahala amal soleh yang dilakukan di dalam 1000 tahun. Khairun min alfi syahri. Maka kita memohon seperti yang para sholihin di dalam doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, semoga engkau memberkahkan bagi kami, yakni memberkahkan segala sesuatu yang engkau berikan kepada kami. Berkahkan jasad kami, berkahkan ruh kami, berkahkan akal kami, berkahkan kesehatan kami, kekuatan kami, kecerdasan kami, berkahkan ilmu yang kau ajarkan kepada kami, berkahkan niat-niat kami, berkahkan amal-amal kami, segala perbuatan kami, karya-karya kami, usaha-usaha kami, berkahkan juga dakwah kami, berkahkan segala ucapan kami, berkahkan kedudukan kami, berkahkan gelar-gelar kami, berkahkan segala nikmat yang kau hujankan kepada jasmani dan rohani kami, zahir dan batin kami. Berkahkan rumah tangga kami, berkahkan keturunan kami sampai akhirnya. Berkahkan tempat kami, rumah kami, kendaraan kami. Berkahkan harta kami. Pendek kata, makna barik lana seperti yang ada di dalam doa kunut. Ini kan bahasa majazi, bahasa majazi. Ada yang dibuang sebagian. Di dalam doa kunut lebih dijelaskan, wa barik li fima a'tait. Wa barik li, berkahkan bagi kami fima, dalam segala perkara a'taita, yang engkau berikan perkara-perkara tersebut kepada kami. Artinya segala sesuatu kami diberkahkan. Ini makna barik lana.
Dan kita minta bukan hanya untuk kita sendiri. Lana ini sudah mencakup seluruh muslimin muslimat jika diniatkan seperti itu. Allahumma barik lana. Lana bukan hanya saya saja, bukan hanya keluarga saya saja, bukan hanya keturunan saya saja. Tapi lana maknanya adalah mukminin mukminat, muslimin muslimat agar diberkahkan semua. Hatta bukan cuma bangsa manusia saja mukminin mukminat, muslimin muslimat, bangsa jin sekalipun yang beriman, kita mendoakan mereka semua. Kalau niatnya seperti itu, betapa besar pahalanya. Ketika kita mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban yang akan datang. Kenapa minta diberkahkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Karena di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat-lipat pahala amal hamba-hambanya yang jauh lebih besar, lebih banyak ketimbang di bulan-bulan lain. Andai kata diberkahkan di bulan yang tidak diagungkan oleh Allah, sudah begitu hebat keberkahan itu, bagaimana dengan keberkahan yang Allah hujankan di bulan yang Allah agungkan, yang Allah sucikan? Dan makna wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, ini maknanya juga adalah keberkahan ini bukan sebatas bulan Rajab dan bulan Sya'ban saja, tapi keberkahan ini terus dalam semua bulan sampai kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Makna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, yakni fi Rajab wa Sya'ban dan wa ma ila dzalik, fi Rajab wa Sya'ban DST dan seterusnya. Jadi kan, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa kita dididik untuk meminta kepada Allah agar disampaikan umur kita ke bulan Ramadan? Dan apa yang dimaksud? Yang dimaksud bukan sekedar panjangnya umur, tapi yang dimaksud adalah kita ingin mendapatkan anugerah yang Allah hujankan di bulan Ramadan kepada hamba-hambanya yang soleh. Artinya sampaikan kami kepada kedudukan bisa meraih segenap anugerah yang kau anugerahkan kepada seluruh hamba-hambamu di bulan Ramadan dan di setiap Ramadan. Bukan berarti hanya Ramadan yang akan datang saja. Iya. Dan yang dimaksud bukan hanya kita sampai umur kita ke bulan Ramadan. Nah, walaupun panjang umur kita melewati puluhan ratusan Ramadan, ketika kita tidak mendapatkan anugerah Allah seperti yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh yang lain, kita tetap menjadi manusia yang paling rugi. Umur kita panjang tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan ridhanya Allah, tidak mendapatkan jaminan Allah, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi di akhirat kelak. Ya, maka yang dimaksud bukan hanya Ramadan, tapi anugerahnya. Yang dimaksud ini bahasa majazi namanya. Ya, harus difahami oleh kita. Ketika kita minta kepada Allah, bukan hanya kita panjang umur sampai Ramadan, tapi sesungguhnya kan, adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada semua hamba-hambanya di bulan Ramadan yang begitu istimewanya.
Artinya walaupun saya tidak berada di bulan Ramadan, saya menginginkan anugerah tersebut. Namun anugerah tersebut hanya engkau berikan di bulan Ramadan. Maka kami meminta dipanjangkan umur sampai Ramadan. Dan juga makna sampaikan kami di bulan Ramadan adalah permohonan kita kepada Allah ingin bisa beribadah bertakwa kepada Allah di bulan-bulan yang Allah agungkan, di bulan yang Allah sucikan. Ingin bersyukur kepadanya di sana, ingin banyak mengingatnya kepadanya di sana, ingin mengagungkan Allah dan Rasulnya dan segala syiar-syiarnya di bulan yang Allah agungkan. Ini diantara makna daripada doa tersebut. Allah. Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Perbanyak terus doa kita. Doakan semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat semuanya, agar semuanya mendapatkan limpahan barakah dari Allah di seluruh kehidupannya, dalam segala sendi kehidupannya, dalam segala perkara yang Allah berikan kepada semua, zahir dan batinnya, dan agar semua muslimin muslimat mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah yang Allah hujankan, yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, yang Allah agungkan. Doa ini La ilaha illallah. Allah. Sudah cek. Cek satu. Kita wiridkan doa tersebut ya, ke setiap keadaan kita.
menjadi wirid kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Hatta ketika kita sudah ada di bulan Sya'ban, hatta ketika kita sudah ada di bulan Ramadan. Jika ada pertanyaan, bukankah Rajabnya sudah terlewat? Kalau kita dipanjangkan umur sampai bulan Sya'ban atau Ramadan, apakah doa itu layak dibaca oleh kita? Oh tentu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bacakan terus. Jangan dipotong. Fi Rajabanya kalau kita dipanjangkan umur sampai bulan Sya'ban. Jangan diganti begini, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Atau ketika kita sudah sampai ke bulan Ramadan, lalu kita doanya dipotong fi Rajab wa Sya'ban, kan? Allahumma barik lana fi Ramadan. Lah, tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Kan? Karena ada Rajab dan setelah Rajab yang kita harapkan, ada Sya'ban setelah Sya'ban yang kita harapkan, ada Ramadan setelah Ramadan yang kita harapkan. Apalagi kalau yang dimaksud dengan wabalighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika kita sampai ke bulan Ramadan, ingat, kita sudah faham maknanya bahwa yang kita pinta bukan sampainya umur ke bulan Ramadan, tapi anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh di bulan Ramadan. Boleh jadi tanggal 1, 2, 3 kemarin tidak Allah berikan, lalu Allah berikannya di ujung, kan? Tanggal 29 baru Allah berikan. Karena kita meminta kepada Allah. Karena makna wabalighna Ramadan bukan umur kita sampai ke bulan-bulan Ramadan. Dan pahami oleh kita. Apalagi kalau Ramadannya belum tuntas semuanya, baru sampai. Ya. Yang mana kita ingin disampaikan oleh Allah sampai tuntas. Setelah tuntas kan ada Ramadan, setelah Ramadan yang kita, maka wabalighna Ramadan, kan? Bukan Ramadan yang ini. Allahumma barik lana fi Rajab, bukan Rajab yang ini saja. Wa Sya'ban, dan bukan Sya'ban yang sekarang yang akan datang saja. Bukan Ramadan yang dekat saja lah, tapi fi kulli Rajab wa fi kulli Sya'ban wa fi kulli Ramadan wa fi kulli ashhur, dan di semua bulan ingin diberkahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, ketika kita meminta kepada Allah diberkahkan, maka Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalau kalian berdoa kepadaku, pasti aku mengijabah doa kalian. Ini janji Allah. Maka kita di dalam berdoa harus yakin kepada Allah bahwa Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala. Harus yakin. Syarat untuk diijabah doa itu diantaranya adalah harus yakin kepada Allah. Tidak pernah putus asa ketika oleh Allah belum dikabul hari ini, belum dikabul bulan ini, belum dikabul tahun inilah. Tidak, terus meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan ketahuilah bahwasanya meminta apapun kepada Allah bagian dari amal soleh yang akan mendapatkan pahala nanti pada hari kiamat. Bagian daripada amal soleh yang diperintahkan oleh Allah adalah berdoa, diijabah atau tidak diijabah. Ingat, berdoa bagian daripada amal soleh. Terus saja berdoa. Soal Allah mau mengabulkan dan tidak itu urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kita melakukan perintah Allah. Di antara perintahannya
adalah berdoa. Dan siapa yang melakukan perintahannya, Allah cipta, Allah suka, Allah sayang kepada hambanya yang melakukan perintahnya. Walaupun di dunia kita tidak dikabulkan, namun di dalam banyak riwayat hadis, orang-orang yang beriman itu ada yang di dunia tidak dikabulkan, tapi dikabulkannya di akhirat. Ada yang tidak dikabulkan untuk dirinya, karena Allah tahu kalau dikasihkan untuk dirinya bakalan rusak nih orang, ya kan? Nah, lalu Allah kasihkan kepada anak cucunya. Maka banyak doa-doa orang soleh yang dulu padahal dia miskin, dia fakir, meminta kesugihan rezeki yang melimpah, yang halal, Allah tidak berikan dalam hidupnya. Tapi kita lihat di keturunannya banyak yang oleh Allah, Masya Allah, dilimpahi rezeki yang halal yang baik berkat doa leluhurnya. Ya, maka kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, warna-warni kebaikan dari Allah, jangan merasa bahwa ini murni doa kita lah. Barangkali doa orang tua kita, doa leluhur kita, doa para ulama, para aulia, para solihin, mukminin, mukminat, doa para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam, doanya para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Allah, 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 Allah. Jika sesuatu sudah diberkahkan oleh Allah, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi, maka sesuatu itu menjadi perkara yang dicintai oleh Allah. Ketika keberkahan nempel di jasad, ketika keberkahan nempel dalam ilmu, ilmunya dicintai oleh Allah. Nempel dalam amal, amalnya dicintai oleh Allah. Nempel dalam ucapan, ucapannya dicintai oleh Allah. Nempel dalam jabatan, jabatannya dicintai oleh Allah. Nempel dalam makanan, minuman, makanan, minuman itu dicintai oleh Allah dan bisa menjadi obat. Masya Allah, bisa menjadi obat makanan. Kayaknya makanan orang-orang soleh, dawa. Apa dawa? Obat. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berziarah kepada muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad ini beliau kan mujtahid, muhaddis, rawi hadis, mujtahid mutlak. Insyaallah Al-Imam Ahmad ini berguru kepada Imam Syafi'i dan sangat tahu kepada ketinggian derajat gurunya. Sehingga Imam Ahmad seringkali kalau Imam Syafi'i menunggangi unta, beliau memegang talinya. Beliau berjalan. Sehingga pernah Al-Imam Ishaq bin Rahawayh sama-sama mujtahid di masa itu, sebelum mengenal kepada sosok Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i masih muda sekali, Imam Ishaq pernah komen kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kok mau gitu kan memegang tali untanya Al-Imam Syafi'i berjalan, padahal Imam Ahmad muhaddis yang begitu hebat sekali. Apa jawaban Imam Ahmad kepada Imam Ishaq, teman beliau? Kata Imam Ahmad, wahai Ishaq, andai kata kamu tahu kepada beliau, dan maka kamu pun juga akan memegang tali untanya di sebelahku. Insyaallah. Sehingga akhirnya pernah Imam Ishaq menguji ilmu Imam Syafi'i di Masjidil Haram. Begitu diuji dengan berbagai pertanyaan, Masya Allah, Al-Imam Syafi'i menjawab dengan singkat dan padat.
Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ishaq dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Imam Ishaq, insyaallah. Dan Imam Ishaq beliau merasa malu ya, oleh Imam Syafi'i, merasa malu karena ya, tidak disangka Imam Syafi'i keilmuannya yang luar biasa. Nah, Imam Ahmad saking takdimnya, mahabbahnya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala, setiap di dalam sholat Imam Ahmad tidak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i. Setiap tidak pernah lupa sekalipun. Masya Allah. Dan Imam Ahmad sering kali di hadapan murid-muridnya dan keluarganya memuji-muji Imam Syafi'i, dan beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil badan bil jasad. Imam Syafi'i itu laksana matahari bagi bumi katanya. Bagaimana kalau bumi tanpa matahari? Tidak akan ada kehidupan. Wa kal afiyati lil jasad, dan seperti keselamatan, kesehatan bagi jasad. Coba ya, jasad manusia kalau tidak sehat, tidak selamat, bagaimana? Itulah kedudukan Imam Syafi'i. Suatu hari datanglah Imam Syafi'i berziarah kepada muridnya Imam Ahmad itu, lalu sampai nginep di rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ahli tahajud ratusan rakaat setiap malamnya. Imam Syafi'i disuguhi makan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i tidak seperti biasanya makan sedikit. Ketika makan di rumahnya Imam Ahmad, makannya banyak. Nah, makannya banyak. Lalu di malam hari, ya, di malam hari Imam Syafi'i kelihatan beliau tidur tidak tahajud, sementara Imam Ahmad ya, beliau tahajud. Ya. Begitu pas sholat subuh, anehnya Imam Syafi'i masuk masjid tanpa wudu, tidak wudu, sholat tidak wudu. Ternyata putri Imam Ahmad tahunya mengintel Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya putri usianya ya kira-kira 9 tahun lah. Lalu ini putrinya kaget, semalaman tidak tidur putrinya. Putrinya penasaran, ingin tahu gerak-geriknya gurunya Imam Ahmad, yang mana abahnya seringkali di hari-harinya memuji-muji Imam Syafi'i yang begitu luar biasa pujiannya. Tapi putrinya menemukan hal-hal yang jadi pertanyaan. Apa yang jadi pertanyaan? Ini Imam Syafi'i yang dipuji-puji oleh ayahnya, ternyata makannya banyak. Kedua, malam tidak tahajud. Lalu sholat subuh enggak wudu. Akhirnya pagi-pagi ditanyakan oleh putrinya kepada ayahnya, Abah, benarkah itu Imam Syafi'i yang sering dipuji-puji oleh Abah itu? Iya, ini Imam Syafi'i guru Abah. Oh, guru Abah. Itu guru. Lalu gimana? Kata putrinya, saya menemukan hal-hal yang menjadi pertanyaan neng gitu. Anak kecil ya. Gimana? Itu saya perhatikan makannya banyak. Lalu juga neng perhatikan semalaman neng gak. Kenapa tidak tahajud?
Lalu begitu neng perhatikan mau sholat subuh nggak wudhu. Oh, itu harus ditanyakan langsung kepada beliau. Ya. Nah, masuk ke kamar, di balik layar, di balik gorden, Abah mau apa? Lalu pagi-pagi begitu berduaan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, putrinya di belakang layar mendengarkan. Kata Imam Ahmad, ini putri saya, Masya Allah, ya, tahunya selalu menelaah, memperhatikan gerak-gerik engkau. Lalu putri saya ada pertanyaan kepada saya, yang mana saya tidak bisa menjawab, kecuali engkau yang menjawab. Apa kata Imam Syafi'i? Yang mempertanyakan bahwa semalaman engkau tidak tahajud. Ya, oh iya, Ahmad, semalaman saya menelaah semua makna Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sampai ratusan khotaman bolak-balik, mencari jawaban dalil sekian puluh masalah, ya, bagi muslimin sampai akhir zaman. Masya Allah, alhamdulillah, saya temukan sampai ratusan kali bolak-balik. Masya Allah. Jadi saya tidak tahajud demi menghasilkan semua jawaban-jawaban dari Al-Quran. Sementara tahajud kan sunnah. Ya, ini jawaban-jawaban ini fardu ain bagi semua muslimin sampai akhir zaman. Oh, tercengang. Putrinya tercengang. Oh, ternyata begitu. Lalu yang kedua, putri saya menelaah, engkau tidak wudhu dulu waktu mau sholat subuh. Memang Ahmad, saya tidak batal wudhu. Semalaman tidak tidur, tidak batal. Oh, dikira tidur itu kan, berbaring dikira tidur, ternyata subhanallah tidak batal wudhu. Lalu pertanyaan yang terakhir, putri saya bertanya, engkau makan tidak seperti biasanya? Banyak sekali. Iya Ahmad, saya mendengar ada keterangan yang datang kepada saya bahwa makanan orang soleh obat bagi penyakit. Saya ini punya penyakit Ahmad, ingin sembuh, dan saya menyangka kau adalah orang soleh, maka makananmu bisa jadi obat bagi saya, maka saya sengaja makan banyak. Masya Allah. Makanya apa ya Anda ya, dan sebagian guru Buya itu ada yang berkata kalau makan di ulama, makan di orang-orang soleh, di tempat orang soleh, itu makannya harus banyak. Niatkan untuk mengobati segala penyakit lahir kita dan batin kita. Kenapa? Karena di sana ada keberkahan. Ya, yang diantara efek dari barokah itu bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan kita. Ya, kita ingin sembuh dari penyakit dohir, sembuh, penyakit batin sembuh. Kita ingin bingung kita dicabut oleh Allah, bisa hilang bingung kita. Dan kesulitan kita ingin dicabut, bisa hilang. Dosa kita ingin diampuni, bisa diampuni. Barokah itu begitu. Dan barokah itu bisa nempel di apa saja, bukan cuma dalam jiwa dan raga, tapi pakaian, tempat, rumah, kendaraan, makanan, minuman, segala bisa barakah. Udaranya barakah, airnya barakah, ya, Masya Allah.
Hatta nafasnya orang yang soleh itu nafasnya saja barokah. Maka dekat saja dengan orang soleh, hanya dekat saja akan dapat limpahan barokah. Maka hati kita yang berpenyakit bisa sembuh karena dekatnya dengan orang soleh. Kenapa? Dekat dengan orang soleh bisa sembuh penyakit hati kita, ya, yang begitu lebih berbahaya ketimbang penyakit jasad. Nah, dikarenakan ada keberkahannya yang ketika kita dekat, keberkahannya itu mengalir, melimpah kepada orang-orang yang dekat. Disinilah perlunya ada kedekatan secara fisik. Maka kalau ngaji jangan mengambil kecukupan dari streaming saja. Ya, ilmu dapat, mungkin juga barokah juga dapat juga. Namun ada keberkahan yang tidak akan didapatkan. Apa? Keberkahan dari hasil kedekatan secara fisik. Melihat wajahnya, kan? Secara fisik kedekatannya, salaman, subhanallah. Nah, keberkahan itu seperti itu. Setidaknya andai kata keberkahan itu di dalamnya mengandung cintanya Allah, segitu juga cukup, ya. Cukup dah keberuntungan yang mana yang bisa menyamai apalagi melebihi kepada kecintaan Allah. Apapun yang diberkahkan nanti Allah cintai, ya. Maka segala yang barokah tidak berefek kecuali kebaikan. Ingat, segala yang barokah tidak berefek kecuali efeknya kebaikan terus, kebaikan terus. Makanya ulama memaknai barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya. Kalau kita pakai pakaian yang barokah, nanti akan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak akan berhenti ketika kita memakai pakaian yang barokah itu, makanan yang barokah dan sebagainya. Ya. Sebaliknya kalau tidak barokah, tidak ada barokahnya, ini bisa menjadi warna-warni keburukan. Di antara keburukannya apa? Di antara keburukannya adalah hati keras, hati banyak lupa kepada Allah, hati merasa sungkan beribadah kepada Allah. Mau sholat sungkan, gitu kan? Ke pengajian sungkan, berjamaah sungkan, baca Quran sungkan, baca sholat sungkan. Nah, ingat bahwa di diri kita tidak ada keberkahan. Ingat, ya, di diri kita tidak ada keberkahan. Makanan kita, ya, makanan kita, ingat, kalau makanannya yang haram, hasil usahanya usaha yang mengakibatkan riba, gitu kan? Nah, maka kalau kita makan, hati kita akan keras, hati istri kita, anak kita akan keras. Orang-orang yang makan daripada makanan atau minum daripada minuman yang haram, yang syubhat, maka hatinya akan keras. Kalau hati sudah keras, sulit mau ibadah, sulit. Nah, kalau hati sudah keras, nah, hati ini berani menolak kepada Allah, berani menolak aturan Allah, berani menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan hati ini sulit bisa cinta kepada Allah, cinta kepada kebenaran, cinta kepada kebaikan, cinta kepada Rasulullah SAW. Sulit kalau hati sudah keras. Dan hati kalau sudah keras, maka hatinya akan cinta kepada kemunkaran, cinta kepada ghaflah, apa? Kepada lupa. Malah enak dibawa ingat kepada Allah, malah kesel. Ini ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah yang nempel pada diri kita, ya, terutama yang ada di dalam tubuh kita. Makanya dalam urusan makanan minuman yang
nantinya bisa mempengaruhi kepada darah dan daging kita itu sangat diperhatikan ya oleh agama, sangat diperhatikan, sehingga para nabi, para rasul diamanati oleh Allah dalam Quran ya, agar yang dimakan itu adalah min thayyibati ma razaqnakum, yang bagus-bagus, yang halal-halal. Dan semua para ahli hikmah berkata bahwasanya jika nempel pada jasad kita sedikit saja yang tidak halal, maka itu akan menjadi hijab penghalang bagi dikabulnya doa. Maka di antara syarat yang utama-utama daripada syarat diijabahnya doa, di antaranya adalah ini darah daging kita ini harus terbebas daripada yang haram, daripada yang syubhat. Alhamdulillah ya, Sahibul Bait Kang Agung di sini, alhamdulillah. Beliau punya usaha kasab yang halal, insyaallah ya. Bisnis jual beli, bisnis konveksi, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga diberkahkan oleh Allah. Terus itu pegang usaha seperti itu. Di antara kasab yang paling baik tani, tapi modalnya, tanahnya, itu kan, bibitnya juga harus jelas halal. Yang kedua, berdagang. Ada yang mengatakan bahwa berdagang lebih utama dari bertani, karena Rasulullah SAW dan ahlul baitnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhu kebanyakannya berdagang. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bertani lebih baik dari berdagang. Maka banyak orang-orang saleh, para wali yang memilih Masya Allah, apa yang mereka makan, yang mereka minum, yang mereka pakai semuanya dari hasil pertaniannya. Allah, dan sebaik-baiknya rizki dan harta adalah hasil jerih payah tangan kita. Di dalam hadis dijelaskan, kul min kaddi yaminik, makanlah kamu dari hasil jerih payah tangan kananmu ya. Ini syarat tangan kanan itu adalah harta yang halal. Harta yang halal harus hasil jerih payah. Kalau kita lihat guru-guru ya, terutama apa ayahanda, Masya Allah, sampai wafatnya biaya hidupnya dan juga biaya untuk makan santri, makan para jamaah yang ngaji rutinan, gitu kan? Setiap yang rutinan hari Jumat, hari Ahad, hari Senin. Kalau di apa? Di Bojong, subhanallah, beliau Masya Allah nyangkul. Memang dari kecilnya dididik oleh ayahnya, sampai dididik oleh gurunya Abu Ya'lon di Cibabat dan Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu anhu ajmain, dididik untuk nyawa. Beliau berkebun sehingga kebutuhan makanan sehari-hari, subhanallah ya, hasil tangan beliau. Beliau berhenti nyangkul dalam usia 100 tahun kurang lebih ya. Masya Allah, hanya seminggu berhentinya. Hari Kamis ya, beliau sakit, hanya seminggu kan, hanya sampai Kamis lagi kan. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Palawijanya, kebutuhan dapur bukan apa. Masya Allah, beliau sangat tidak suka dan sering cerita ke Buya kan, mendidik Buya seperti itu. Dan beliau mewanti-wanti, beliau mengingatkan tidak akan dikabulkan doa
selama ada yang nempel pada jiwa raga kita sedikit saja daripada harta yang syubhat, apalagi yang haram. Allah, 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 Allah. Nah. Lalu apa yang menjadi sebab keberkahan? Banyak. Di antaranya apa? Pokoknya yang menjadi keberkahan itu adalah hubungan keimanan, keyakinan, kecintaan, ta'zim dan ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu cinta kepada segala perkara, cinta kepada orang-orang, cinta kepada barang-barang, cinta kepada waktu, cinta kepada tempat, segala hal yang dicintai oleh Allah. Termasuk apa? Cinta kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, cinta malam Jumat, hari Jumat, gitu kan? Lalu cinta majelis ilmu, kan? Nah, cinta Ka'bah, cinta tanah haram Makkah, Madinah, cinta kepada Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, Buhau, Hira, Buhatur, itu tempat-tempat di mana Allah menurunkan Qur'annya di tempat-tempat tersebut. Nah, apalagi cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, cinta kepada ilmu Allah, cinta kepada amal soleh, cinta kepada al-akhlaqul karimah, cinta kepada kalimat thayyibah. Ada bacaan Quran, bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir, gitu kan? Apa saja kalimat thayyibah. Insyaallah. Cinta kepada dakwah, kepada tabligh, dan kepada amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Cinta kepada soleh, para ulama, para syuhada, para wali, khusus para nabi dan para rasul, para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Terkhusus lagi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang menjadi sebab ya, dapat keberkahan. Apalagi yang menjadi sebab dapat keberkahan ya, adalah mencari ilmu dan hadirnya ilmu di dalam hati. Ilmu yang manfaat ini menjadi sebab keberkahan. Pengamalan terhadap ilmu tersebut diamalkan oleh kita. Yang menjadi sebab keberkahan apa? Niat-niat yang mulia karena Allah. Yang menjadi sebab keberkahan apa? Adalah zikir kepada Allah, tafakkur kepada semua ciptaan-ciptaan Allah. Yang menjadi sebab keberkahan adalah banyak berdoa kepada Allah. Minta keberkahan seperti tadi doa Allah membarik lana, nanti dikasih oleh Allah. Menjadi sebab keberkahan akhlak yang mulia. Al-akhlaqul karimah menjadi sebab keberkahan. Ya. Melakukan semua perintah Allah jadi sebab keberkahan. Menjauhi larangan-larangan Allah jadi sebab keberkahan. Paham? Ada lagi apa? Berhubungan dengan ahli-ahli, dekat dengan ahli-ahli keberkahan, cinta kepada ahli-ahli keberkahan akan dapat barokah. Nah, pahami oleh kita, ya. Karena kalau ahli keberkahan itu baik masih hidup maupun sudah wafat, sudah di dalam lubang lahat, tetap aja keberkahannya bisa melimpah kemana-mana. Ya, bisa melimpah kemana-mana. Allah, 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 Allah. Yang menjadi sebab keberkahan apa? Sering memuji-muji kepada Allah, memuji-muji baginda Rasulullah SAW, memuji-muji
berbagai hal perkara yang dipuji-puji oleh Allah. Apa yang menjadi sebab keberkahan? Sering menceritakan tentang keagungan Allah, kemahasucian Allah, dan menceritakan tentang keagungan kebesaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungan para kekasih Allah yang disebut dengan manaqib. Ada manaqibnya para nabi, para rasul, kan? Ada manaqibnya para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, termasuk baca barzanji, gitu kan? Ini bagian dari sebab keberkahan. Apa yang menjadi sebab keberkahan? Di antaranya sholawat. Walaupun di mana lebih banyak lagi keberkahan yang didapat. Allah, 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 Allah. Perbanyaklah ya, penyebab keberkahan yang tadi. Garap oleh kita. Mudah-mudahan menjadi sebab kita semua, khususnya bagi Kang Agung, keluarga besarnya, dan Ananda yang di khitan, ya, Ananda Saka Agni Firdaus, ya. Barokah, manusia barokah, ya. Kita doakan, dan juga rumah ini yang belum lama, ya, ini baru selesai. Mudah-mudahan rumahnya ini juga jadi rumah yang barokah. Siapapun yang menempati rumah ini, semoga semua menjadi ahli keberkahan, mendapatkan limpahan barakah semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menutup acara ini sedikit dengan marhaba, ya. Membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا كخير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأيدق الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم الليل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتدرقى إلى أن المنزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق بموكب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستلم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة نجد بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيف تفوز بوصل مستقيم عن أي مقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فخر غير مشتاق مقام غير مزدع وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما أولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلوا عليه. بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه. وآن الزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى عليك. اضربوا يا المثاني فهزار يغلي غرا واستفيقوا بجمالي فوق في الحسن تفرع
رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغ بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعينك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعن آله وصحبه وسلم اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وقراءة مناكب إسراء مراجه صلى الله عليه وسلم واحفظ علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحفظنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. Kabul, kabul, kabul.
Sekian, semoga manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.